semuanya. Perkenalkan, saya Marana Saskia Purba dengan NIM 63240328, Program Studi Sistem Informasi Akuntansi. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika Pontianak. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kampanye kesadaran pajak dengan tema Pajak Kita, untuk Indonesia. Kampanye ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa lebih dari 80% APBN Indonesia bersumber dari pajak. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Oleh karena itu, kampanye ini hadir sebagai upaya edukasi kepada masyarakat, terutama pada generasi muda. Apa itu pajak? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak mendapat imbalan secara langsung, dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Secara praktis, hasil pajak dialokasikan untuk 3 sektor utama. Yang pertama, infrastruktur, seperti jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan. Yang kedua, pendidikan. Ini mencakup dana BOS, beasiswa, dan operasional sekolah. Yang ketiga ada kesehatan, meliputi puskesmas, rumah sakit umum, dan subsidi BPJS Kesehatan. Next. Fakta yang harus diketahui, ditemukan 2 fakta penting. Yang pertama, lebih dari 80% APBN bersumber dari pajak. Yang kedua, kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah. Penyebab utama kesadaran pajak, yang pertama itu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perpajakan. Yang kedua, rendahnya kepercayaan terhadap pengelolaan dana pajak. Yang ketiga, proses pelaporan dianggap rumit. Yang keempat, minimnya sosialisasi perpajakan yang merata. Next. Ada 6 faktor yang mempengaruhi kesadaran pajak. Faktor pertama adalah pengetahuan perpajakan. Wajib pajak yang memahami aturan, hak dan kewajiban cenderung lebih patuh. Faktor yang kedua ada sanksi perpajakan. Ketegasan penegakan hukum memberikan efek jera yang mendorong kepatuhan. Faktor yang ketiga adalah pelayanan fiskus. Pelayanan petugas pajak yang profesional menciptakan pengalaman positif bagi wajib pajak. Yang keempat, ada sistem e-filing. Digitalisasi pelaporan pajak menurunkan hambatan teknis dan memudahkan proses administrasi. Yang kelima, ada sosialisasi pajak. Program edukasi yang konsistensi terbukti meningkatkan pemahaman masyarakat secara bertahap. Nah, faktor yang keenam, kepercayaan terhadap pemerintah. Transparansi penggunaan dana pajak berkorelasi positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Next. Mengapa orang mau bayar pajak? Untuk memahami perilaku kepatuhan wajib pajak secara ilmiah, kampanye ini menggunakan landasan teori dari Icek Ajian tahun 1991, yaitu Theory of Planned Behavior. Teori ini menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh 3 komponen. Yang pertama, sikap. Sikap yang dibentuk oleh pengetahuan dan sosialisasi perpajakan. Yang kedua, norma subjektif, yaitu pengaruh lingkungan sosial seperti keluarga dan rekan kerja. Yang ketiga, persepsi kontrol. Ini mencakup kemudahan sistem e-filing, kejelasan sanksi, dan kualitas pelayanan. Ketiga komponen tersebut membentuk niat wajib pajak yang pada akhirnya berujung pada kepatuhan perpajakan secara sukarela. Next. Dampak ketidakpatuhan pajak terhadap berbagai sektor.
Nah, ada dari sisi pembangunan, berkurangnya penerimaan pajak menghambat pembangunan infrastruktur publik. Dari sisi pendidikan, anggaran dana BOS dan beasiswa berkurang. Dari sisi kesehatan, fasilitas dan subsidi layanan publik dapat terganggu. Selain dampak sosial, terdapat pula konsekuensi hukum bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, mulai dari denda administratif, bunga keterlambatan, hingga pidana penjara untuk pelanggaran berat. Next. Nah, cara mudah bayar pajak dan lapor pajak. Langkah pertama adalah mendaftarkan NPWP yang dapat dilakukan secara online. Langkah kedua adalah mengakses portal DJP Cortex online di DJP Online Pajak Go.id menggunakan NPWP dan kata sandi. Langkah ketiga adalah mengisi dan melaporkan SPT melalui fitur e-filing dengan batas waktu 31 Maret setiap tahunnya. Langkah keempat adalah membayar pajak melalui e-billing yang dapat diakses melalui bank, ATM, maupun mobil banking. Selain itu, Direktur Jenderal Pajak kini telah menghadirkan Cortex DJP sebagai sistem perpajakan terbaru yang lebih terintegrasi dan mudah digunakan. Sebagai penutup, dari kampanye ini terdapat 3 ajakan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, segera daftarkan NPWP bagi yang belum memilikinya. Yang kedua, laporkan SPT tepat waktu melalui DJP online. Yang ketiga, ajak keluarga dan rekan-rekan untuk turut memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran pajak dimulai dari pemahaman individu dan berkembang melalui pengaruh lingkungan sekitar. Jadi, yuk kita bayar pajak karena pajak kita untuk kita semua. Demikian presentasi kampanye kesadaran pajak ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian selama presentasi. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama generasi muda, mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan nasional. Terima kasih.